Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang vektor di ruang 2 dimensi serta 3 dimensi. Yang mana pada kelompok ini, anggota-anggotanya adalah Diatul Hadawiyah, Al-Fajri, saya sendiri Fajar Febriadi, Abdul Halim. Nah, di materi presentasi ini, saya sendiri akan menjelaskan tentang norma vektor serta aritmatika vektor. Dan saya akan sedikit melanjutkan pada pembahasan sebelumnya oleh saudara Abdul Halim dan akan sedikit menyinggung pembahasan sebelum-sebelumnya juga karena agak berkaitan sedikit ya. Dan barulah kita memasukkan tentang materi norma vektor serta aritmatika vektor. Nah, materi-materi kalau kita listkan, maka akan terdapat materi yang akan saya jelaskan di presentasi atau materi yang akan saya jelaskan nanti. Nah, pertama kita nanti akan menjelaskan tentang vektor terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan tentang notasi vektor, definisi vektor, arti geometri vektor, serta bagaimana vektor posisi tersebut. Lalu, saya akan menjelaskan tentang vektor equivalent, definisi tentang vektor 0, negatif vektor, vektor satuan atau unit vektor, serta vektor basis atau vektor satuan standar. Lalu nanti list selanjutnya saya akan materi. Nah, disinilah masuk ke materi utama kita nanti aritmatika vektor, yaitu tentang vektor penjumlahan, vektor pengulangan, serta perkalian skala vektor. Tapi kita akan mengawalinya nanti dengan norma atau panjang vektor. Kita akan mempelajari pertama nanti norma atau panjang vektor atau modulus vektor, baru kita masuk nanti aritmatikanya. Tanpa basa-basi, kita akan memasuki ke materi kita. Oke teman-teman, kita akan memasuki tentang materi vektor. Kita akan membahas tentang konsep vektor terlebih dahulu, walaupun agak menyinggung materi sebelumnya ya, tapi saya ulangi saja. Jadi vektor tersebut adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Jadi secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis tersebut menyatakan arah vektor. Jadi vektor ini konsepnya dua, dia mempunyai besaran atau nilai dan dia mempunyai arah. Nanti kita akan gambarkan pada slide selanjutnya seperti apa itu vektor, yaitu dia mempunyai sebuah ruas garis ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita membahas tentang notasi vektor. Teman-teman tidak perlu bingung dalam menuliskan notasi vektor. Penulisan notasi vektor tidaklah susah, kawan-kawan tinggal menyatakannya dengan huruf kecil dengan disertai ketebalan. Dengan dibolkan ya teman-teman, atau dibolkan. Atau akan bisa juga penulisan vektor diberi dengan tanda panah di atas di atas huruf tersebut. Atau bisa juga penulisan vektor yang memberi garis bawah. Nah, jika dia disertai dengan dua huruf, maka penulisan notasi vektor harus dikapitalkan dengan memberi tanda vektor, bisa dengan memberi tanda panah atau memberi garis bawah di bawahnya. Oke, next kita membahas tentang geometrik vektor. Nah, kawan-kawan, secara geometris vektor dinyatakan sebagai segmen garis yang berarah atau panah. Arah panah itu menentukan arah vektor dan panjangnya menyatakan besar vektor, seperti konsep vektor yang kita bahas tadi pada saat yang pertama. Ekor panah dinamakan dengan titik awal atau disebut initial point, dan ujung panah dinamakan titik ujung atau terminal atau bisa kita sebut terminal point. Jika kawan-kawan bingung, saya akan beri sebuah gambaran kepada teman-teman. Nah, seperti inilah tentang geometrik vektor. Di sini terdapat sebuah ruas garis yang mempunyai tanda panah. Nah, vektor itu sendiri kembali diingat, dia mempunyai arah serta dia mempunyai nilai. Nah, tanda panah, arah panah inilah yang menunjukkan sebuah arah pada vektor. Dan A inilah yang menyatakan panjang atau besaran nilai pada sebuah vektor. Titik ini disebut dengan titik awal dan
pada ujung ini disebutlah titik ujung atau akhir, atau bisa kawan-kawan sebut terminal point, dan ini adalah initial point. Nah, jika kawan-kawan masih bingung terhadap geometric vector ini, saya akan berikan satu buah contoh lagi tentang seperti apa geometric vector itu sih. Mari kita lanjutkan. Nah, kita asumsikan saja kita mempunyai vektor yang bernama AB. Vektor yang bernama AB. Dengan dia mempunyai, kita asumsikan saja, 6 satuan ke arah timur laut contohnya. Timur laut. Nah, kita asumsikan saja seperti itu ya teman-teman. Jadi, arah vektornya tersebut jika kita arahkan ke timur laut, maka arah vektornya ini akan mengarah ke arah sini. Nah, inilah yang disebut dengan titik awal, kita beri titik A, dan inilah yang disebut dengan titik B, titik akhir atau disebut dengan terminal point. Dan inilah yang disebut dengan panjang vektor, nilai dari vektor, sedangkan dari arah tersebut yaitu kita ketahui tentang ke timur laut sesuai dengan arah panahnya. Itulah yang disebut dengan geometric vector. Ingat kembali, konsep vektor adalah dia mempunyai arah dan dia mempunyai nilai. Arahnya yang kita ketahui ke arah timur laut, dan dia mempunyai nilai dari A ke B. Nah, selanjutnya kita membahas vektor posisi. Kita pahami dulu konsep tentang vektor posisi tersebut. Vektor posisi adalah posisi sebuah titik partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi. Berdasarkan definisi ini dapat dibuktikan bahwa dari sebuah titik dibuat satu buah vektor posisi, dan dengan kata lain, di dalam sebuah ruang tersebut terdapat vektor posisi yang berbeda-beda. Kalau kawan masih bingung, mari saya akan beri contoh tentang konsep vektor posisi ini. Nah, seperti ini ya kawan-kawan tentang vektor posisi. Kita gambarkan saja sebuah gambar kartesius. Dengan di sini adalah sebagai titik A, dan ini adalah O. X, Y, dan di sini Y. Jadi maksud vektor posisi di sini adalah seperti yang kita baca tadi, yang kita konsepi tadi adalah vektor posisi adalah suatu titik partikel pada sebuah titik acuan yang mana dinyatakan sebagai vektor posisi. Jadi A di sini adalah O di sini adalah sebagai titik pangkalnya, sedangkan A di sini adalah sebagai titik ujungnya. Jadi vektor posisi dari A ini adalah vektor yang titik pangkalnya berada di O dan ujungnya di A, dengan dilambangkan sebagai O, A, vektor. Jadi vektor posisinya adalah ini, atau bisa kawan-kawan lambangkan dengan ini. Dan ini adalah vektor posisinya. Jadi vektor posisi dari A ini adalah yang berada pada pangkal O dan berujung pada A, dan jika kita vektor posisikan, dia dilambangkan dengan OA vektor atau A vektor. Next, kita membahas vektor ekuivalen. Konsepnya adalah vektor-vektor ekuivalen adalah vektor-vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama. Vektor-vektor ekuivalen dianggap sebagai vektor yang sama meskipun dia mempunyai kedudukan yang berbeda ya. Jadi jika V dan W ekuivalen, maka dapat dituliskan dengan V sama dengan W. Jika kawan-kawan bingung dengan konsepnya adalah
dari konsep ini, lihat contoh ini ya kawan-kawan. Vektor equivalent. Di sana kita melihat 4 buah garis ruas yang mempunyai arah dari bawah ke atas sama semuanya kawan-kawan. Konsepnya tadi kita baca adalah vektor equivalent itu dia mempunyai nilai serta arah yang sama tapi kedudukannya berbeda. Kita lihat ya kawan-kawan, apakah di sini dia mempunyai nilai yang sama. Kita lihat dari segi yang di bawah ini dulu. Dia mempunyai ke kiri 1, 2. Dia mempunyai arah ke kiri 2. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Ke atasnya dia mempunyai nilai 5 dengan arah ke atas. Ya kawan. Dan kita lihat lagi yang ini. Apakah dia mempunyai nilai kiri yang sama? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia mempunyai nilai atas juga yang sama. Kita lihat juga ruas garis yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Sama ya kawan. Dan juga kita lihat ini. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga mempunyai nilai atau besaran yang sama. Jadi mereka 4 buah garis ini mereka mempunyai arah yang sama juga. Jadi walaupun kedudukan mereka yang berbeda-beda, tapi dia mempunyai nilai serta arah yang sama, menyebabkan keempat ruas garis ini adalah vektor yang equivalent. Oke, selanjutnya membahas vektor 0. Definisi atau konsep tentang vektor 0 adalah vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0, satuan, dan arahnya tak tentu. Dan vektor 0 ini ditulis dengan 0, 0, 0. Dengan demikian, vektor 0 adalah vektor yang tidak mempunyai panjang dan arah. Lanjut. Bahas apa? Vektor negatif. Vektor negatif konsepnya adalah negatif dari vektor, kita asumsikan saja negatif dari vektor V adalah min V yang didefinisikan sebagai vektor yang mempunyai besar yang sama dengan V, tapi mereka ini mempunyai arah yang berlawanan. Seperti apakah konsep ini? Kita lihat. Nah, seperti inilah konsep dari vektor negatif. Di sini kawan-kawan bisa melihat ruang 3 dimensi X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Di sini terdapat ruas garis yang itu vektor A, B. Dia mempunyai arah yang ke atas dengan A menuju B. Sedangkan pada yang sebelah kanan ini dia mempunyai notasi dari B ke A atau disebut dengan min V. Jadi walaupun vektor negatif ini dia mempunyai nilai yang sama tetapi dia mempunyai arah yang berbeda ya kawan-kawan. Bisa kawan-kawan lihat di sini dari titik awalnya B menuju terminal poinnya yaitu titik A. Dia mempunyai nilai yang sama tapi arah yang berbeda. Ingat ya kawan-kawan, itu adalah vektor negatif. Oke, kita lanjut. Kita membahas tentang vektor satuan. Konsepnya adalah gampang saja ya kawan-kawan. Vektor satuan tersebut adalah vektor yang panjangnya adalah 1. Jadi jika saya gambarkan vektor satuan itu seperti ini. Nah, jika kita gambarkan seperti apa vektor satuan tersebut, kita asumsikan kita mempunyai soal vektor P. Yang vektor P ini dia ada basis I dikurang 2 basis J dengan ditambah dengan 2 basis K. Lalu berapakah satuan vektor P ini?
Untuk mencarinya ini kita perlu mencari panjang dari vektor P. Mungkin ini terlalu cepat kita membahas, saya membahas soal ini karena kita belum membahas tentang norma vektor. Tapi saya kasih tahu dulu aja apa ya. Jadi untuk mencari norma vektor kita menggunakan rumus yang namanya konsep Pitagoras. Di sini kita ada mempunyai basis I, yaitu mempunyai nilai 1 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat lalu ditambah dengan 2 kuadrat. Dan jika kita jumlahkan, maka dia akan mendapatkan per 9 dan panjang vektor P ini adalah 3. Lalu selanjutnya kita masukkan ke rumus panjang satuan vektor. Panjang satuan vektor ini adalah vektor P adalah P per panjang vektor P. Nah, selanjutnya kita masukkan semua basis I vektor kurang 2J vektor tambah dengan 2K vektor per dengan panjang vektor tadi 3. Jadi semuanya mempunyai nilai 1/3 basis I dikurang 2/3 basis J ditambah dengan 2/3 basis K dengan punya lambang vektornya ya. Nah, inilah dari vektor satuan soal ini. Nah, apakah selanjutnya vektor basis? Vektor basis adalah konsepnya vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sebuah koordinat. Seperti apa ya? Kita lihat contohnya saja. Nah, di sini terdapat gambaran tentang vektor basis. Vektor basis tadi yaitu vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Di sini kawan bisa melihat pada titik pada X, di sini Y, dan sini Z. Vektor basis yang berada pada sumbu X dinamakan dengan vektor I. Sedangkan pada vektor basis yang searah dengan sumbu Y ini dinamakan dengan vektor J. Sedangkan pada vektor yang berarah pada sumbu Z itu dinamakan dengan vektor K. Jadi P sama dengan A basis I ditambah B basis J ditambah C basis K. Inilah disebut dengan vektor basis. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita membahas bentuk-bentuk atau jenis-jenis bentuk vektor. Nah, jadi secara aljabar, sebuah vektor dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan vektor kolom, vektor baris, serta vektor basis. Vektor kolom ini menggunakan matriks kolom, begitu juga dengan vektor baris, ia menggunakan matriks baris serta vektor basis. Seperti apakah masing-masing contoh gamblang dari ketiga pernyataan ini? Nah, seperti ini. Kawan-kawan bisa melihatnya vektor kolom. Vektor kolom jika kita lihat persis seperti matriks kolom pada umumnya. Di sini kita asumsikan jika A mempunyai vektor XA, YA, ZA, dan B, XA, Y, XB, YB,
ZB. Maaf, maka vektor OA sama dengan A, XA, YA, ZA dengan membentuk seperti matriks kolom. Dan OB, vektor B, XB, YB, ZB. Itu juga membentuk matriks kolom. Jadi, vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A sama dengan XB kurang XA, YB kurang YA, ZB kurang ZA. Seperti yang kawan-kawan lihat, akan terlihat seperti matriks kolom. Lalu seperti apakah vektor baris? Vektor baris seperti juga dengan matriks baris. Kita asumsikan lagi jika A, XA, YA, ZA, dan B, XB, YB, ZB, maka vektor OA sama dengan XA, YA, ZA, dan vektor OB sama dengan XB, YB, ZB. Sehingga vektor AB ini B kurang A sama dengan XB dikurang SA, YB dikurangi YA, ZB dikurangi ZA. Seperti vektor baris, seperti matriks baris pada umumnya. Lalu selanjutnya vektor basis. Jika A, kita asumsikan ulang, jika A, XA, YA, ZA, dan B, XB, YB, ZB. Maka vektor OA sama dengan XA basis I ditambah YA basis J ditambah ZA basis K. Dan begitu juga dengan vektor OB sama dengan XB basis I tambah YB basis J tambah ZB basis K. Sehingga kalau kita vektor AB kan sama dengan B kurang A sama dengan kita samakan XB dikurangi XA basis I ditambah YB kurang YA basis J ditambah ZB dikurangi ZA basis K. Jadi secara gamblangnya kawan-kawan bisa melihat seperti ini. Vektor kolom persis seperti matriks kolom, begitu juga vektor baris persis seperti vektor baris, dan vektor basis menggunakan titik-titik koordinat I, J, dan K. Nah, selanjutnya kita membahas tentang norma vektor. Kita masuk ke materi pembahasan kita ya kawan-kawan, setelah materi-materi yang sebelumnya. Jadi norma vektor ini atau bisa kita sebut dengan panjang vektor atau kita sebut dengan modulus vektor. Untuk mencari norma vektor ini kita tidak terlepas dari yang namanya aturan Pythagoras. Jadi kita dalam mencari norma vektor ini kita menggunakan rumus Pythagoras. Norma atau panjang vektor V, kita asumsikan V1, V2, V3 didefinisikan dengan panjang vektor V sama dengan akar dari V1 pangkat 2 ditambah V2 pangkat 2 ditambah V3 pangkat 2. Dan jika jarak antar dua titik titik A dan titik B dengan mencakup ruang dimensi 2, maka kita menggunakan rumus panjang vektor AB sama dengan akar dari X2 kurang X1 pangkat tutup kurung pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 tutup kurung Y2. Dan jika dia berada pada ruang dimensi 3 dengan berada pada dua titik A dan titik B, maka kita menggunakan rumus panjang vektor AB sama dengan akar dari buka kurung X2 kurang X1 tutup kurang pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1. Maaf ya kawan-kawan, di sini adalah Y1 ya. Pangkat 2 ditambah Z2 dikurang Z1 pangkat 2. Jika kawan-kawan masih belum mengerti dengan teorema dan rumus-rumus ini, akan saya beri contoh. Nah, kawan-kawan, ini terdapat dua contoh yang saya berikan. Soal pertama, hitunglah panjang vektor R sama dengan 14 basis I ditambah 2 basis J dikurang 5 basis K. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka caranya adalah menggunakan pada definisi teorema yang ini tadi yang kawan. Menggunakan yang ini. Jadi vektor R sama dengan akar dari masukkan basis I-nya adalah 14 pangkat 2, masukkan basis J-nya, tambah 2 pangkat 2, dan dimasukkan basis K-nya, tambah min 5 pangkat 2. Jadi akar
kita kalikan 14 kali 14 sama dengan 169 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 4 dan min 5 dikali min 5 sama dengan 25. Jadi 169 ditambah 4 tambah 25 akar sama dengan akar 225. Jadi jika kita akarkan mendapatkan 15. Nah, panjang vektor atau norma vektor dari R ini adalah 15. Selanjutnya pada permasalahan yang kedua. Jika jika di titik A dia mempunyai nilai min 10, 8, 4 dan B min 2, 3, min 1, hitunglah panjang vektor AB. Jadi kita mencari vektor AB ini. Jadi kita untuk menyelesaikan permasalahan nomor 2 ini, kita menggunakan rumus yang ini karena kita berada pada ruang dimensi yang ketiga. Nah, masukkan semua nilai pada rumus vektor AB sama dengan akar dari min 2 seperti yang dicontohkan, X2 dikurang dengan X1. Jadi min 2 dikurang min 10 pangkat 2 ditambah dengan Y2 kurang Y1, 3 dikurang 8 pangkat 2 dikurang Z2 kurang Z1, min 1 dikurang 4 pangkat 2. Lalu kita kurangi terlebih dahulu, 8 min 2 ditambah 10 sama dengan 8 pangkat 2, 3 dikurang 8 sama dengan min 5, dan min 1 dikurang 4 sama dengan min 5. Kita pangkatkan semuanya, 64 tambah 25 tambah 25. Dan jika kita jumlahkan seluruhnya adalah akar 114. Inilah panjang vektor dari AB. Dan jika kawan-kawan masih bingung, akan saya beri contoh satu lagi. Nah, ini kawan-kawan. Norma vektor ini kita menggunakan rumus yang pertama tadi. Kita menemukan permasalahan dengan vektor A sama dengan mempunyai nilai 3, min 5, 10. Maka panjang vektor A ini kita masukkan ke dalam rumus. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Min 5 pangkat 2 sama dengan plus 25. Dan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kita jumlahkan seluruhnya mendapatkan akar 134. Nah, setelah kita mempelajari tentang norma vektor, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang aritmatika vektor ya teman-teman. Di dalam aritmatika vektor ini kita akan mempelajari beberapa subbab tentang aritmatika. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang aritmatika vektor penjumlahan. Mari kita kenali dulu apa itu aritmatika vektor penjumlahan. Kita asumsikan saja diberikan vektor A dengan A1, A2, dan A3. Dan pada vektor B sama dengan B1, B2, dan B3. Dalam vektor ini terjelaskan bahwa vektor ini berada pada ruang dimensi 3. Nah, jika dijumlahkan antara vektor A dengan vektor B, maka dapat dituliskan dengan cara vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah B3. Nah, kalau kita gambarkan aritmatika vektor penjumlahan ini secara geometrisnya, maka vektor penjumlahan vektor A dan vektor B dapat kita lakukan dengan dua cara atau dua metode, yaitu metode triangle atau metode segitiga, atau metode dengan parallel program law. Nah, itu metode cajar genjang. Seperti apakah kalau digambarkan kedua metode ini? Nah, jadi kita lihat. Nah, kawan-kawan dapat melihatnya. Aturan segi yang ini adalah aturan segitiga, sedangkan yang ini adalah aturan pada cajar genjang. Kalau kita pahami bahwa aturan segitiga ini dilakukan dengan menghubungkan titik B sebagai awalnya, lalu menuju ke titik A sebagai ujungnya. Lalu dilanjutkan menghubungkan titik A sebagai awalnya dan menuju ke titik B sebagai ujungnya. Jadi dari penggabungan dua ruas ini dapatlah dari titik awal menuju ke titik ujungnya sebagai hasil penjumlahan vektor A dan vektor B. Itu adalah metode triangle law.
Jadi ditarik dari B ke A ke B. Dari kejumlahan dua ini ditariklah kejumlahannya. Sedangkan dari metode parallelogram law atau metode jajar genjang, yaitu dengan menghubungkan dua titik asal A dan B. Vektor A dan B kita tarik dengan menghubungkan kedua titik asalnya. Nah, sehingga dari vektor A dan vektor B ini membentuk sebuah jajar genjang. Nah, dari diagonal inilah didapatkan sebuah kejumlahan vektor A ditambah vektor B. Inilah dengan metode jajar genjang. Nah, teman-teman, setelah kawan-kawan paham tentang vektor kejumlahan serta bagaimana metode dan caranya secara geometris, akan saya berikan contoh kepada teman-teman supaya lebih pahamnya. Nah, di sini dulu ya kawan. Ini saja dulu contoh pertama. Di sini saya memberi contoh, misalnya ada vektor U dengan koordinatnya 1, 2, 3, serta vektor V dengan 2, min 3, 1, dan vektor W dengan 3, 2, serta min 1. Ini berarti pada vektor-vektor yang berada pada ruang dimensi 3. Nah, seperti pada rumus yang dikonsepsi tadi, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini maka kita jumlahkan vektor U, V, dan W. Caranya adalah dengan menjumlahkan masing-masing vektor ini pada koordinatnya. Jadi U tambah V tambah W sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Lalu dilanjutkan pada bagian Y-nya 2, min 3, dan 2. Dilanjutkan pada bagian Z-nya 3, 1, dan min 1. Kita jumlahkan masing-masing 6, 1, dan 3. Nah, sepertinya lah contoh yang pertama. Nah, jika kawan-kawan masih bingung dengan penjumlahan vektor, saya akan beri satu contoh lagi. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Di sini kawan-kawan dapat melihat contoh soal. Diketahui bahwa titik-titik A, titik vektor A adalah 12, min 3, min 6. Nah, di vektor B 8, 6, min 10, dan C min 3, min 9, serta 14. Hitunglah vektor AB tambah vektor CB ditambah vektor 3AC. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita ada beberapa cara. Boleh kawan-kawan pakai cara dengan matriks kolom, matriks basis, atau matriks baris. Tapi di sini akan saya contohkan dengan cara matriks kolom ya. Nah, soalnya ini tadi ya, kawan-kawan. Nah, pertama soal itu mengatakan pada vektor AB, berarti kita harus mencari ruas vektor AB. Untuk mencarinya kita masukkan dulu semua bilangan. Berarti jika mencari ini maka B dikurangi A kita masukkan semua nilai-nilainya, berarti adalah 8, 6, serta min 10. Lalu kita masukkan vektor A 12, min 3, lalu min 6. Nah, kita jumlahkan pada vektor AB ini. Didapatilah min 4, 9, serta min 4. Nah, ini adalah pada vektor ruas garis vektor AB. Nah, bagaimanakah pada bagian yang CB? Kita akan mencari yang vektor CB.
vektor CB. Nah, untuk mencari ini berarti vektor yang kita kerjain adalah B dikurangi dengan C. Kita masukkan semua nilai-nilai pada vektor B dan C, yaitu 8, 6, min 10. Sedangkan pada vektor C adalah min 3, min 9, serta 14. Lalu kita cari operasinya, yaitu mendapati jawaban 11, 15, serta min 24. Lalu kita cari selanjutnya pada bagian vektor 3AC. Vektor AC. Berarti yang dioperasikan adalah C dikurangi A. Pertama-tama, kita harus mengkalikan atau mencari masing-masing daripada bagian vektor A ini dikali dengan 3, serta vektor C ini kita kalikan dengan 3. Barulah setelah mendapati jawabannya, kita masukkan masing-masing perkalian tadi, lalu kita kurangi vektor C dikurangi vektor A. Sebenarnya ini adalah bagian perkalian skalar. Nah, untuk materi perkalian skalar mungkin belum kita bahas. Setelah ini akan kita bahas setelah pengurangan dan lalu selanjutnya perkalian skalar. Lalu 3 dikali dengan 12 min 3 lalu min 6. Dapatlah jawabannya adalah 36 min 9 serta min 18. Begitu juga dengan vektor C, 3 min 3 lalu min 9 lalu 14. Kita kalikan, mendapati jawabannya min 9 min 27 serta 42. Lalu kita kurangi vektor C dikurangi vektor A. Min 9 dikurangi min 27 dikurangi 42, 30 dikurangi 36 min 9 min 18. Lalu jawabannya adalah min 45 min 18 60. Setelah kita mendapati vektor BAB, vektor CB, serta AC, kita masukkanlah semua nilai-nilai ini. Lalu kita jumlahkan. Min 4, 9,
min 4, 11, 25 min 24, 11, 25 min 24, lalu 36 min 9 min 18. Dapatlah jawabannya setelah jumlahkan min 38, 6, serta 32. Nah, bagaimana kawan-kawan? Sudah mengerti bukan dari mana dapatnya jawaban min 38, 6, serta 32? Begitulah contoh kedua pada vektor penjumlahan ini. Nah, kawan-kawan, setelah kita mengetahui vektor penjumlahan, di sub selanjutnya kita akan membahas tentang aritmatika vektor pengurangan. Di dalam aritmatika vektor pengurangan ini, akan kita asumsikan saja seperti diberikan pada vektor A. A1, A2, serta A3, serta vektor B, B1, B2, dan B3, maka pengurangan oleh A dan B didefinisikan dengan cara A kurang B atau A ditambah min B. Dengan keterangan lebih lanjut, A1 ditambah min B1, A2 ditambah min B kurang ditambah min B2, A3 ditambah min B3. Jadi A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Kalau secara geometris kita gambarkan, maka pengurangan vektor aritmatika ini dengan dua cara juga, yaitu dengan cara persegi dan cara jajar genjang. Seperti ini contohnya. Nah, seperti inilah contoh secara geometris pada vektor pengurangan. Yang ini secara metode segitiga, serta yang ini adalah metode dengan jajar genjang. Kawan-kawan bisa melihatnya, konsepnya sama saja ya, seperti vektor penjumlahan. Nah, jika kawan-kawan masih bingung terhadap vektor pengurangan, akan saya beri contoh vektor pengurangan itu seperti apa. Nah, misalkan saja kita mempunyai vektor U dengan koordinatnya 1, 2, 3, vektor V 2, min 3, 1, dan vektor W adalah 3, 2, min 1, dengan berada pada ruang dimensi 3. Maka vektor U kurang vektor V kurang vektor W. Dengan caranya 1 dikurang 2 dikurang dengan 3. Lalu 2 dikurang min 3. Lalu dikurang dengan 2. Lalu 3 dikurang dengan 1 dikurang dengan min 1. Setelah itu kita kurangi, kita operasikan semuanya. Mendapatlah min 4, 3, serta 3. Nah, berarti dengan definisi ini, komponen-komponen dari vektor yang titik awalnya bukan titik asal, misalkan A1, A2, A3, dan titik ujungnya B1, B2, dan B3. Sehingga A sama dengan vektor posisinya OA, A1, A2, A3, serta B dengan vektor posisinya B1, B2, dan B3, maka didapati dengan cara dikurangilah B1 dikurang dengan A1, B2 dikurang dengan A2, serta B3 dikurang dengan A3, karena dia adalah hasil pengurangan dari komponen-komponen vektor yang titik awalnya bukan titik asal. Contohnya, vektor dengan titik awal dan titik ujung berturut-turut 1, 2 kurang 7, 2 min 7, 0. Dan P2-nya 1, min 3, dan serta min 5. Jadi, jika dikurangi vektor P1 dan P2, maka 1 dikurang dengan 2, min 3 dikurang min 7, serta min 5 dikurang dengan 0. Dapatlah hasilnya min 1, 4, serta min 5. Dengan memisahkan semua koordinat yang ada pada sumbu positif vektor AB di R3 atau ruang dimensi 3. Dengan koordinat A adalah X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, serta Z2. Dapat kita gambarkan seperti ini ya kawan-kawan. Nah, jika kawan-kawan masih bingung dengan vektor pengurangan vektor aritmatika vektor, saya akan memberi satu contoh lagi tentang pengurangan aritmatika vektor ini. Nah, di sini kita mendapati contoh soal. Diketahui titik-titik A 943 dengan nilainya ya, serta L 16 min 5 min 10, serta M
8, 20 dikurang 8, 20 min 12. Hitunglah vektor ML dikurang dengan vektor KL. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan soal ini, kita harus mencari vektor ML dahulu, barulah kita cari vektor KL, kemudian kita mengurangi vektor ML ini dikurang vektor KL. Nah, kita masuki dulu vektor ML-nya. Dengan keterangan kita mencari perbandingannya L dikurangi M. Kita masukkan nilai L 16 min 5 min 10 dikurangi dengan L adalah dikurangi dengan M 8 20 min 12. Lalu dapatlah jawabannya setelah kita operasikan 8 min 25 serta 2. Setelah kita dapat vektor ML, barulah kita kurangi lagi, lalu kita mencari vektor KL. Kita cari perbandingannya adalah L dikurang dengan K. Kita masukkan nilainya L 16 min 5 min 10. Kita masukkan nilai K 943. Setelah kita kurangi semuanya adalah dapatlah 7 min 9 serta min 13. Kita masukkanlah semua nilai yang telah dapat ini, barulah bisa kita kurangi vektor ML kurangi dengan vektor KL. Kita masuki nilainya 8 min 25 2 7 min 9 min 13. Dapatlah jawabannya adalah 1 min 16 serta 15. Ya, 15. Di sinilah mendapati jawabannya 1 min 16 serta 15. Bagaimana kawan-kawan? Itulah tentang vektor pengurangan. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang aritmatika vektor, yaitu perkalian skalar. Perkalian skalar ini jika V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor tak nol dan K adalah bilangan real tak nol, maka hasil kali K V didefinisikan dengan cara KV sama dengan K V1, V2, V3 dengan K dikali V1 K dikali V2 serta K dikali V3. Maka secara geometris hasil kali KV adalah vektor yang panjangnya K kali panjang V yang arahnya sama dengan V jika K tersebut besar dari 0 dan berlawanan arah dengan V jika K kurang dari 0. Nah, jika kawan-kawan masih bingung, saya akan beri seperti apa perkalian skalar itu. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat gambar perkalian yang telah dikali dengan perkalian skalar. Contohnya saja, kita mempunyai vektor dengan dimensi 2, A sama dengan 2, vektor A sama dengan 2, 4. Hitunglah perkalian skalarnya dengan perkalian skalar 3A, setengah A, dan min 2A. Berarti K-nya adalah 3, setengah, serta min 2. Dan gambarkan keempat vektor tersebut dalam satu sistem koordinat. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, gampang saja. Jika kita tinggal dikalikan saja ya, 3 dikali dengan vektor A. Vektor A ini tadi dia 2 sama dengan 2 dan 4. Berarti 3 dikali 2, 6. 4 dikali 3 sama dengan 12. Begitu juga dengan skalar yang K yang setengah, 1/2. 2 dikali dengan 3 sama dengan 3 dikali dengan
Maaf, maksud saya setengah dikali dengan 2 per 2 sama dengan 1. 4 dikali 4 kali 1 per 2 sama dengan 2. Begitu juga dengan min 2A. Jadi min 2A adalah 2 dikali min 2 sama dengan min 4. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Jika kita gambarkan adalah seperti ini. 3A. 3A di sini yaitu pada titik koordinatnya 6, 12. 6, 12. Sedangkan pada titik skalar yang setengah adalah 1, 2. Sedangkan 1 serta 2. Sedangkan pada skalar yang setengah 2A adalah min 4, min 8. Min 4 sama min 8. Jadi, sedangkan pada vektor aslinya 2, 4. Jadi dengan perkalian skalar ini kita bisa memperpanjang suatu vektor ataupun bisa kita memperpendek suatu vektor. Contohnya saja yang ini. Vektor aslinya adalah 2 sama 4. Kita perpendek dengan mengkali skalarnya setengah. Mendapati koordinatnya adalah 1, 2. Nah, setelah kita memahami perkalian skalar vektor, masuklah kita ke sesi paling terakhir. Saya akan memberi teorema-teorema ataupun aturan-aturan dasar aritmatika vektor. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dan K serta I adalah skalar bilangan real, maka hubungan mereka adalah sebagai berikut. Pertama, U tambah V sama dengan V tambah U. Yang kedua, U tambah V dalam kurung ditambah W sama dengan U tambah dalam kurung V tambah W. Yang ketiga, U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Yang keempat, D ditambah min U sama dengan 0. Yang kelima, L U sama dengan KL U. Lalu yang keenam adalah skalar K ditambah dalam kurung vektor U ditambah vektor V sama dengan skalar K vektor U ditambah dengan skalar K vektor V. Selanjutnya adalah yang ketujuh, dalam kurung vektor K ditambah vektor I tutup kurung, lalu vektor U sama dengan skalar K vektor U ditambah dengan skalar I vektor U. Yang ke-8 adalah 1 vektor U sama dengan U. Nah, berakhirlah sudah presentasi dan pembahasan kita materi tentang vektor, yaitu norma vektor serta aritmatika vektor. Serta kawan-kawan sudah tahu itu bukan apa itu vektor, jenis vektor, serta bagaimana cara menotasikan vektor dan bagaimana kita menjabarkan suatu vektor bisa dengan cara vektor kolom, vektor baris, serta vektor basis. Dan juga kawan-kawan ingat kembali bahwa vektor itu dia mempunyai arah serta dia mempunyai nilai. Jika kawan-kawan mendapati suatu garis tetapi dia tidak mempunyai nilai, itu bukan vektor. Begitu juga sebaliknya, jika dia mempunyai suatu arah tapi dia tidak mempunyai suatu nilai, maka itu juga bukan suatu vektor. Nah, dan kawan-kawan sudah tahu juga tentang macam-macam vektor, serta bagaimana menjumlahkan, serta mengurangkan, serta bagaimana menskalari vektor, serta bagaimana mencari norma suatu vektor. Sekian penjelasan tentang saya tentang materi ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ya, saya akui dia banyak sangat kekurangan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And stay happiness.